gimana ya, kita sudah 2 tahun puasa, rasanya tidak adil kalau kita tidak dibela gitu ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Eh, Padahal kita sudah punya atau sudah ada contoh-contoh yang bisa dikerjakan, tapi kesannya seperti terlambat gitu. Jadi sebenarnya kan bisa antisipatif gitu, tapi ya sudahlah, kalau ini sudah terjadi nanti kita kumpulkan saja barangkali permasalahannya apa, kemudian kita bawa ke pihak-pihak yang ini. Jadi kita menjadi moderator atau menjadi ujung tombak dari teman-teman untuk bisa membongkar tembok-tembok yang menghalangi ini. Kita sudah bukan zamannya lagi deh apa namanya, berserah diri seperti lihat apa adanya, ya sudah ini belum bisa, ini udah ini itu. Kita bukan lagi di zaman itu gitu. Apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kami tanyakan kepada berbagai pihak sudah kita laksanakan. Mari izinkan saya membuka acara ngobrol-ngobrol untuk tidak mengatakan tanya jawab sampai dengan pukul 5 nanti. Mungkin ada Bu Barbara yang akan menanyakan sesuatu lewat chat. Silakan Bu Barbara. Actually, we cannot argue simply by asking what's the standard treatment for domestic ship whose health facilities are far below foreign cruise ship. Has any of them even been forbidden to dock due to COVID? Ya, ini maksudnya Bu Barbara adalah jangan diskriminasi dong. Apakah kapal-kapal lokal itu penanganan COVID-nya sudah sebagus kapal-kapal dari luar negeri? Mungkin kira-kira itu ada yang mau memberikan tanggapan mungkin, atau Bu Barbara mau menambahkan lagi sesuatu, silakan. Ibu Dini Oktaviani. Bu Dini ini adalah TTG yang selalu bercerita tentang pariwisata. Izin Pak mau bertanya, yang pertama itu kan udah ada 3 kapal pesiar yang yang ditolak ya kan Pak. Nah itu sebenarnya dari 3 kapal pesiar itu yang ditolak itu berapa sih kerugian yang ditimbulkan nominalnya? Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan Pelindo untuk menghindari lagi hal ini di kemudian hari? Memang kan sudah ada kayak mereka kan sudah rapat, kemudian sudah memutuskan untuk akhirnya decide untuk satu rules itu, yang kalau misalnya pelabuhan pertama sudah ACC, pelabuhan selanjutnya juga ACC. Nah, tapi ada nggak sih hal lain yang akan dilakukan Pelindo untuk menghindari hal itu kembali gitu? Misalnya ada yang menolak. Kemudian yang ketiga adalah apa langkah-langkah yang akan diambil IMTOA tentang hal ini, penolakan 3 kruis. Kemudian yang terakhir, apakah ada kompensasi dari kerugian yang terjadi dari penolakan dari 3 kruis ini di Surabaya dan Semarang. Seperti itu, Pak. Makasih. Pertanyaannya mudah ditanyakan, tapi jawabnya nggak mudah. Sungguh jawabnya nggak mudah, karena pertama, kalau ditanya kerugiannya berapa, tidak ada satu di antara kita yang sudah menghitung secara keseluruhan. Pelindo pasti sudah menghitung, kapal ini tidak masuk ke Semarang, kapal ini tidak masuk ke Surabaya, berapa docking fee sudah loss di situ. Mungkin juga Pak Sudirman bisa menyatakan sebetulnya sudah book sekian ratus orang yang akan masuk kali sekian ratus US dollar, itu mungkin potensinya. Tapi yang lain lagi, rugi pembatalan bus dan lain sebagainya. Angka-angka ini belum ada yang merangkum. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua mungkin dari Pelindo ingin membantu menjawab apa sih langkah-langkah Pelindo kalau seandainya hal ini terjadi kembali. Silakan Bu Fitria mungkin ingin membantu menjawab. Iya, terima kasih Pak Yongki. Kalau untuk di Pelindo sendiri sih mungkin yang terdampak di kami adalah potential loss atas jasa pelabuhanan ya. Jasa pelabuhanan itu dalam artian pada saat kapal masuk ada jasa-jasa yang biasanya akan kita caskan ke pengguna jasa.
dan mungkin juga nanti ada potensi pendapatan PNBP yang seharusnya kita setor ke negara. Nanti kalau untuk ini datanya mungkin kalau memang dibutuhkan bisa kontak kami Pak, karena kebetulan tiap pelabuhan nilainya berbeda. Tapi mungkin kalau kita berbicara khusus itu Pak, mungkin di Semarang sekali kapal sandar itu kurang lebih bisa mencapai angka 500 juta. Itu untuk sekali sandar. Nah, itu mungkin nanti bisa berbeda-beda di beberapa tempat, tapi gambarannya mungkin sekitar seperti itu. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh Pelindo? Pelindo sebenarnya sih tidak bisa berbuat banyak. Jadi memang sebelum kapal masuk itu ada ketentuan-ketentuan regulasi yang harus dipenuhi oleh pihak operator kapal. Nah, di kami ini kalau saya selalu berbicara itu, menurut kami pribadi itu adalah ya Pelindo itu seperti kayak tempat parkir aja. Jadi suka-suka nih kapalnya mau masuk atau tidak. Nah, kalau pada saat kapalnya sudah tidak bisa masuk ke negara, ke pelabuhan karena regulator, ya mungkin yang paling terdekat yang bisa kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan teman-teman regulator dan stakeholder yang terkait lainnya sih. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan Pak Yongki. Ada Angkanya tambahan bisa lagi? berbeda-beda. Ya. Oke. Baik, Bu Dini, masih ada pertanyaan lagi. Kompensasi tadi sudah dijawab. Intoa, mungkin Pak Ketua Umum, Pak Paul ingin menjawab atau diwakili oleh Bu Yana. Apa sih yang akan dilakukan oleh Intoa? Silakan Ibu Yana jawab dulu. Kalau perlu saya menambah. Tapi saya percaya bahwa Ibu Yana bisa menjawab itu, Bapak. Terima kasih. Ya, saya rasa kami sebagai asosiasi tempat berkumpulnya teman-teman, termasuk juga teman-teman tour operator, biro perjalanan yang menangani wisata cruise ini, tentu kita akan merangkum semua permasalahan yang ada ya, dan kemudian kita akan bawa ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk kita lobby sedemikian rupa, karena gimana ya, kita sudah 2 tahun puasa tuh, tadi kan kita udah disebutkan kita udah 2 tahun puasa, dan rasanya tidak adil kalau kita tidak dibela gitu ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Padahal kita sudah punya atau sudah ada contoh-contoh yang bisa dikerjakan, tapi kesannya seperti terlambat gitu. Jadi sebenarnya kan bisa antisipatif gitu, tapi ya sudahlah, kalau ini sudah terjadi nanti kita kumpulkan saja barangkali permasalahannya apa, kemudian kita bawa ke pihak-pihak yang ini. Jadi kita menjadi moderator atau menjadi ujung tombak dari teman-teman untuk bisa membongkar, mudah-mudahan bisa ya, membongkar tembok-tembok yang menghalangi ini. Kita sudah bukan zamannya lagi deh berserah diri, seperti lihat apa adanya, ya sudah ini belum bisa, ini udah ini itu. Kita bukan lagi di zaman itu gitu. Hidup kita aja udah sekarang new normal, sudah normal yang baru. Jadi kita juga harus semangat baru dan punya daya bongkar yang baru lah gitu. Jangan begini-begini aja gitu. Udah tambah parah kita ini. Jadi saya rasa itu sih Pak Yongki, kita nanti lewat sekretariat bisa merangkum semua permasalahan dan kita bawa satu persatu kalau perlu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, makasih Bu Yana. Pak Ketua, mungkin Ya. ingin menambahkan Pak Ketum? Tidak Pak Yongki, saya sama apabila saya menyampaikan juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketum. Oke, Bu Dini, demikian yang disampaikan. Mungkin masalah kompensasi, ya mungkin pertanyaan yang susah dijawab, ya dapat kompensasi dari mana ya kita ya? Bahkan kerugian pun kita tanggung sendiri. Boleh saya skip jawaban untuk ini. Berikutnya, ada pertanyaan dari Bu Armini yang kebetulan sedang multitasking. Beliau menanyakan, khusus dituju kepada Pak Ito. Pak Ito menyampaikan tadi bahwa
kalau seandainya pot pertama sudah menerima, tidak selayaknya pot selanjutnya menolak. Ini persoalannya tanggal 14 Desember. Pot pertama adalah Tanjung Mas, Semarang. Tetapi sampai saat sekarang, Tanjung Mas belum memberikan green light. Mungkin ada catatan yang bisa disampaikan atau PR yang bisa dikerjakan Kemenparekraf untuk hal ini. Pak Ito masih bersama kita, Pak? Pak Ito, silakan. Ya, Silakan, Pak. masih Pak, masih. Ya. Izin Pak Yongki, nanti kami akan Pak Yongki akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Marves karena pemahaman kami dengan Kemenko Marves itu kalau misalnya yang tadi seperti disampaikan bahwa pelabuhan masuk pertama menuju kedua itu sebetulnya sudah dianggap domestik kan Pak sebetulnya itu. Jadi saya rasa sebetulnya ya harus disamakan lah. Nanti akan kami upayakan terus koordinasi Pak dengan Kemenko Marves Pak untuk mengkoordinasi lagi dengan kementerian-kementerian lainnya. Baik, Pak. siap. Oke. Makasih Pak Ito. Tapi waktunya tinggal 12 hari lagi loh Pak untuk kapal masuk. 12 hari ya kita upayakan ke Pak nanti Pak ya. Wah, mantap. Kalau Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan Kemenko Marves, anything can be done. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Amin. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua, masih adakah yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Pak Yongki, izin Pak Yongki. Ya, Pak Ketua silakan Pak. Dek, mau nunggu mobil ya? Pak Yongki izin. Pak Yasa, Pak Yongki. Siapa ya yang ingin bicara tadi ya? Saya, Yasa Pak Yongki. Oh, Pak Yasa. Ya. Oke, silakan Pak. Kalau boleh buka kameranya. Siap Pak Yongki. Sebentar, ini kamera saya mudah-mudahan nggak macet. Oke, silakan lanjut Pak. Pak Yasa dari Destination Asia. Ya. Izin Pak Yongki, terima kasih atas waktunya. Juga Pak Ketua Intoa dan juga Bu Wiwi, Pak Ito, dan juga semua Bapak, Ibu, rekan-rekan. Jadi izin saya untuk menyampaikan sedikit. Mungkin saya melihat dari sisi lain juga Pak, selain daripada kendala-kendala yang kita hadapin setelah kita restart kapal pesiar ini, bisnis kapal pesiar ini. Jadi memang saat ini adalah kesehatan menjadi kendalanya seperti itu. Nah, sudah banyak dibicarakan tadi Pak, tapi saya masih ada sisi lain yang mungkin memang kebetulan kita ini berbicara tentang kapal pesiar Pak. Yang pertama adalah kita mesti harus sepakat dulu nih Pak, bahwa kapal pesiar ini atau wisata kapal pesiar ini memang bisa memberikan dampak ekonomi yang positif gitu ya Pak, untuk semua, untuk Indonesia, dan bukan untuk segelintir gitu Pak. Itu dulu yang kita sepakati. Kalau kita sepakat dengan itu, berarti mestinya kita punya usaha untuk bagaimana mempertahankan wisata kapal pesiar ini bisa tetap datang ke Indonesia. Mungkin yang pertama adalah sekarang ini kendalanya adalah sisi kesehatan. Namun sebenarnya kapal pesiar ini juga sudah memiliki beberapa permasalahan bahkan sebelum pandemi seperti itu. Belum lagi hal-hal yang lain, karena wisata kapal pesiar ini kan terkait satu dengan yang lain. Artinya bahwa destinasi atau pelabuhan satu dengan yang lainnya itu terkait, Pak. Jadi ketika ada salah satu dari destinasi atau dari pelabuhan yang mungkin tidak memberikan kenyamanan, ada restriction yang merugikan, itu akan bisa mengurangi minat dari si cruise liners itu sendiri untuk datang ke Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin saya membawa sisi lain, Pak. Kalau yang mengenai Semarang, Surabaya sudah dibahas total tadi. Surabaya benar-benar Bu Wiwi, saya itu menyampaikan terima kasih banyak karena juga saya ikut beberapa meeting, luar biasa usahanya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, termasuk juga teman-teman di Bali. Karena kemarin juga ada penolakan terhadap salah satu kapal yang harusnya datang, tapi pada akhirnya ditolak karena memang ditemukan adanya terjangkit on board. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi contoh
di daerah-daerah lain di Indonesia untuk Surabaya, usaha daripada Surabaya tersebut. Nah, sisi lain yang saya mau bawa adalah contoh sekarang yang masih terjadi sedikit kendala adalah di Komodo. Jadi Komodo itu adalah merupakan salah satu ikonik destinasi untuk semua wisatawan, baik leisure dan juga kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah destinasi yang sangat unik. Nah, sekarang ini terjadi pembatasan-pembatasan, namun di perkembangan terakhir sudah ada memang surat yang keluar dari TNK bahwa diizinkan, namun dengan batasan jumlah penumpang yang akan masuk ke sana. Nah, kami sudah mendapatkan banyak respon dari cruise liner bahwa ketika Komodo itu sudah memiliki pembatasan, akan susah buat mereka datang. Itu sama halnya dengan memblok untuk wisata kapal pesiar tidak bisa masuk. Nah, sedangkan itulah ikon. Jadi wisatawan itu mau naik kapal pesiar tersebut karena Komodo, kan begitu. Nah, apakah mereka pada akhirnya datang ke Komodo saja? Tidak. Akhirnya mereka bisa datang ke Lombok, ke Bali, ke Semarang, dan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah, untuk ini mudah-mudahan juga bisa dibantu untuk diberikan jalan tengah sehingga kapal pesiar itu masih bisa untuk berkunjung ke Pulau Komodo. Itu mungkin sisi lain yang saya coba bawa. Mudah-mudahan dalam forum ini bisa kita menemukan arahan baik dari Kementerian Pariwisata, Pak Paul yang memang dari daerah, karena mungkin bisa memberikan gambarannya sedikit. Nah, itu sisi lain yang kami bawa. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang ataupun kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Yase. Ada catatan mengenai kesepakatan dulu kita bahwa kapal pesiar ini memberikan dampak positif yang sangat luas. Dan ini memang sudah disampaikan, sudah dinyatakan, sudah disepakati bersama. Hal yang kedua adalah mengenai Komodo. Saya pikir Komodo ini memiliki catatan yang sangat khusus karena saya tidak mengatakan Pulau Komodonya atau Komodo, tapi yang membuat aturannya ini sendiri pun sangat khusus. Saya tidak tahu apakah memang kita harus duduk bersama untuk mengajukan sesuatu atau hal-hal lainnya. Mungkin Pak Ketua, Pak Ketum, Pak Paul akan menyampaikan sesuatu karena Pak Ketum juga berasal dari NTT. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yongki, moderator kita. Pak Sediase, terima kasih banyak Pak. Bapak menyebut nama saya. Terima kasih Pak. Yang pertama Pak, saya kembali lagi step back sedikit karena saya tadi ada di acara yang lain. Saya berterima kasih bahwa hari ini bisa berkumpul begitu banyak. Khususnya dari pemerintah, ada Pak Ito yang mewakili Ibu Kiki, dan Ibu Kiki yang seharusnya juga mewakili Pak Menteri sesuai dengan surat undangan kita. Terima kasih banyak Pak Ito. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu yang menangani kapal pesiar, itu saya sudah mendengar tadi sepanjang jalan dari dekat airport Pak saya tadi. Itu banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Dalam arti, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang menangani kapal, bahwa memang komunikasi itu sangat perlu. Sangat perlu sebelum kapal itu tiba. Itu pernah dilakukan, nah kalau tadi Pak Ibu Bibi di Surabaya melakukan dengan bagus, juga pernah dilakukan di Bali setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, pada waktu pandemi baru mulai. Itu Ibu Kepala Dinas sendiri turun tangan. Itu hanya dalam tempo 5 jam sudah bisa selesai. Kapal bisa masuk. Jadi komunikasi memang sangat perlu Pak. Pejabat, tentu saja kita mengharapkan seperti tadi yang dikatakan oleh Wakil Ketua, Ibu Yana. Tolonglah, sudah 2,5 tahun tidak makan, jangan lagi diperhambat gitu loh. Kira-kira begitu bahasa yang boleh saya terjemahkan. Jadi Bapak dan Ibu, saya sepakat rapat hari ini. Lalu ada pertanyaan bagaimana dengan
Komodo. Saya harus jujur menyampaikan kepada Pak Yase, sekalipun saya dari NTT Pak, tapi saya tidak jadi gubernur Pak. Ini Komodo sekarang ini mau tidak. akan ya Pak? Iya Pak, saya gagal. Jadi Komodo ini sekarang tidak hanya dijaga oleh pemerintah pusat, oleh Taman Nasional secara undang-undang, tapi juga oleh pemerintah daerah. Nah, ini harus saya katakan. Nah, oleh karena itu kita sedang berbicara tentang 3.750.000. Nah, sekarang tentang pembatasan kapal pesiar untuk masuk. Saya mohon Pak, mohon bantuan Pak Yase dan juga teman-teman yang lain mendapat hambatan yang sama dengan Pak Yase dengan destinasi Asia. Tolong tulis surat Pak. Tolong tulis surat. Artinya semua detail apa yang Bapak sampaikan tadi dengan semua kesulitan-kesulitan yang lain, Bapak tolong sampaikan kepada IINTOA, bukan birokrasi Pak, tetapi dengan data itu kami pengurus akan menyampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan. Dengan data-data yang Bapak berikan, kami akan menyalin kembali surat Bapak menjadi suratnya IINTOA yang berbicara atas nama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk kami teruskan kepada pemerintah daerah Provinsi NTT. Mungkin juga untuk daerah-daerah yang lain. Bisa kami lakukan itu Pak. Dan saya sangat percaya bahwa pemerintah itu sangat-sangat akomodatif. Contoh, Departemen Pariwisata yang kita lihat selama ini sangat membantu Pak. Lalu tadi sesuai dengan dari Pak Ito, akan berkomunikasi dengan Menko Marifest, itu pun akan sangat membantu ya untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang maaf dalam tanda kutip merugikan kepariwisataan. Saya boleh tambah sedikit Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang dirugikan itu bukan hanya seorang Pak Yongki, seorang Pak Yase, seorang Ibu Helen Delima, juga bukan oleh Floresa yang dirugikan, atau mungkin juga ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain. Takto misalnya, bukan. ASEAN Trails misalnya, bukan. Yang dirugikan adalah bangsa ini. Yang menjual, tidak menjadi menjual, UMKM, bukan hanya UMKM saja. Ada restoran, ada transportasi, yang selama 2 tahun setengah, 2 tahun 8 bulan itu tidak makan. Malah beberapa kendaraan sudah dijual. Nah sekarang untuk mendapatkan rezeki yang masuk, lalu terhambat. Nah, disinilah kita IINTOA, seperti kata Ibu Wakil Ketua tadi, Ibu Yana, kami akan meneruskan. Kita tidak bisa membuat keputusan, tetapi kami akan datang mengetuk pintu pemerintah atas nama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Tolong Pak Yase dan Bapak Ibu yang lain, sampaikan surat. Boleh WA juga boleh Pak, tidak harus surat resmi, pakai nomor segala enggak. Keluhan Bapak boleh pakai WA, boleh pakai SMS, boleh pakai. Kalau tolong pakai telepon atau omong begini sulit Pak. Sulit saya ingat semua. Sulit sekretaris kita ingat semua. Walaupun juga ada nanti direkam, tetapi itu mesti dibolak-balik lagi rekamannya untuk bisa mendengar apa yang Bapak sampaikan. Saya dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah memberikan perhatian luar biasa pada rapat hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang lain menyampaikan keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa ada ucapan terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah membantu. Contoh seperti Ibu Wiwi tadi, Ibu Kepala Dinas Pariwisata yang ada di Bali, Bapak Kepala Dinas Provinsi, dan semua mereka sudah melakukan. Juga yang ada Pelindo, itu mereka sudah melakukan banyak hal untuk kita juga. Terima kasih Pak. Selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Ketum. Pak Yase, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup Pak Yase? Pak Yongki, cukup Pak Yongki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yase. Jadi ya, ayo kita sama-sama ya Pak ya. Untuk pariwisata, kebetulan ini saya nyatakan kebetulan IINTOA ini
cukup dekat dengan pejabat. Kenapa? Karena IINTOA berbicara dengan inbound tours. Inbound tour berbicara dengan mendatangkan devisa. Tidak dengan yang lain. Kalau yang lain kan jualan ke luar negeri, menghambur-hamburkan devisa. Kalau kita kan khusus mendatangkan devisa untuk Indonesia. Jadi kita mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, maka kedekatan kami dengan pejabat, dengan Pak Menteri, cukup lumayan memajukan pariwisata kita. Sebagai catatan, 22 Desember Pak Menteri dilantik, 26 Desember Pak Menteri ketemu dengan Pak Paul, Ketua Umum kita, di Bali. Hanya 4 hari setelah dilantik. Karena beliau mengetahui bahwa inbound adalah sangat penting untuk kita. Payase di kapal pesiar mendatangkan wisatawan dari luar negeri, juga Payase layak ikut menjadi anggota IINTOA. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain yang perlu kita diskusikan, silakan. Saya juga mau menyapa Pak Hairul Anwar. Pak Hairul Anwar adalah wakil dari Bu Wiwi, Kasudin Parekraf Jakarta Utara. Selamat sore Pak Hairul. Selamat sore Pak Yongki, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Ibu Wiwi. Kebetulan beliau sedang ada juga kegiatan rapat yang lainnya Pak Yongki. Ya Pak. Ya, menarik apa yang telah tadi disampaikan dari beberapa narasumber tentunya mengenai penolakan kapal yang terjadi di Jawa Tengah ya Pak ya, di Semarang. Alhamdulillah kalau kami di Jakarta di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17-18 ya Pak November kemarin kita mensupport Pak. Sebetulnya di awalnya waktu itu ada yang Elizabeth Queen ya. Queen Elizabeth ya betul. Kita tidak mengetahui kedatangan kapal tersebut. Namun waktu itu kepala dinas kami Pak Andika agar mengecek cross-check untuk kedatangan kapal Queen Elizabeth tersebut. Nah, karena memang last minute waktunya, jadi kami hanya ingin mengetahui keberadaan kapal tersebut. Dan ternyata memang mendarat di Tanjung Priok di tanggal 3 November ya Pak ya. Ya. Di tanggal 17 dan 18 November kemarin itu kami mensupport walaupun memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh agen yang menangani waktu itu untuk kedatangan para penumpang kapal Viking Orion. Kami juga memberikan penyambutan berupa kebudayaan tradisional Jakarta, dan juga kita juga memamerkan atau berjualan Pak kepada para binaan-binaan ekonomi kreatif yang ada di binaan di DKI Jakarta, dan sungguh antusias. Terima kasih sekali dengan adanya kunjungan dari kapal pesiar, para binaan kami bertestimoni kapan lagi nih akan datang para kapal wisatawan. Ya, wisatawan. Ya mungkin kalau dari kami ini adalah sebagai momentum ya Pak ya, pemulihan pariwisata yang selama 2 tahun ke belakang ya mati suri. Kita jadikan momentum pemulihan pariwisata Indonesia, umumnya khususnya juga di DKI Jakarta. Mungkin itu Pak dari kami, kita mensupport untuk kedatangan kapal pesiar selanjutnya yang mungkin diatur kembali SOP-nya seperti apa bagi pengunjung yang memang terkena COVID. Ya, jadi tidak agar kita dapat juga memulihkan pariwisata di Indonesia. Terima kasih Pak, itu saja Pak Yongki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Hairul, terima kasih. Pak, saya ingin mencolek sedikit Pak untuk Jakartanya Pak. Ya. Mungkin bukan di bagian Pak Kadis, bukan di bagian Kasudin atau Pak Kadis. Ini di bagian lain, tapi tetap posisinya ada di Jakarta. Taman Mini, Pak. Taman Mini Indonesia Indah. Setelah direvitalisasi, sekarang bus-bus kita itu tidak bisa masuk ke dalam.
Nggak masalah Pak, kalau memang bus kita harus parkir di elevated parking, tetapi fasilitas mobil listrik, fasilitas mobil apa namanya bolak-balik itu apa ya, warawiri itu memadai. Ternyata Pak tidak siap Taman Mininya. Maaf sekali lagi mencolek Jakarta. Memang saya tahu Taman Mini bukan bagian dari Kadispar DKI Jakarta, tapi koordinasi Pak Andika, saya yakin beliau bisa mencolek dari Taman Mininya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Mungkin satu lagi Pak. Ya silakan. Mungkin masukan aja bagi tour operator yang untuk inbound kapal pesiar, mungkin dibawa ke beberapa destinasi wisata yang dapat kita rekomendasikan Pak ya. Karena memang pasar seni Pak di Ancol ini kan memang selama 2 tahun ini sangat sepi pengunjung Pak. Itu kan lebih otentik kepada kebudayaan di Nusantara Pak ya. Mungkin juga di para pengunjung kapal pesiar tersebut juga dibawa ke Sarina ya Pak ya, biar dapat mereka membeli sesuatu souvenir yang mereka bisa bawa. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh saya tanggapi, kebetulan saya juga pelaku kapal pesiar Pak. Terima kasih Sarina sudah direvitalisasi dan saya harapkan parkir untuk busnya disiapkan. Memang sebelum direvitalisasi, Sarina itu selalu menjadi tempat kita untuk berbelanja. Kita ajak ke sana, apalagi sekarang ada satu lantai yang khusus menyediakan kopinya, sangat kita sukai. Hanya fasilitas parkir yang sangat kami butuhkan supaya bus-bus kita nggak keleleran Pak. Satu hal lagi mengenai pasar seni, kalau boleh ya tolong aturan untuk beli tiket masuk ke Ancol itu tidak dipersulit, karena kemarin kami baru menyelenggarakan Kongres ICQCC untuk tiket masuk Ancol Pak. Untuk tiket masuk Ancol untuk kira-kira 300 orang, kami mengeluarkan uang hampir 60 juta Pak. Kan mereka kongres di Ancol, mereka tinggal di Ancol. Masa sih keluar masuk mereka harus bayar tiketnya, kan kayaknya nggak fair gitu loh Pak. Dan saya tahu Ancol ini adalah milik Pemprov DKI. Baik, terima kasih. Ini bidang yang berbeda dengan kapal pesiar kita bicarakan. Mungkin setelah tanggal 8 atau tanggal 9, IINTO akan sowan ke Pak Kadis, Pak Andika, untuk memperkenalkan diri IINTOA Jakarta. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan atau diskusi lain yang akan kita sampaikan? Mumpung di sini ada Kemenparekraf, ada Kadis, ada dari Ship Agent, ada dari Pelindo, satu kolaborasi, satu komunitas yang agak langka kita temui kebersamaan ini. Silakan. Pak Yonggi. Nggih, Pak Sugeng dari Jawa Tengah. Terima kasih waktunya Pak Yonggi, Bapak-Bapak semuanya. Saya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah, Pak Yonggi, hadir di sini. Sekaligus GMS Astila yang kebetulan salah satu jadi langganan kapal pesiar. Jadi kemarin juga mendapatkan dampaknya juga itu. Dikasih 2 hari last minute cancellation, Bapak udah tahu lah ya di hotel tuh kayak apa tuh, bahan-bahan udah dibeli, tapi kan kami tidak mungkin tuh akan charge cancellation fee kepada agent, karena ini bukan salahnya agent gitu ya. Dan dari cerita dari Bapak-Bapak sebelumnya luar biasa bagaimana kita harus menanggung kerugian itu. Intinya adalah kalau saya lihat, karena saya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah ya, kalau dibilang marah sangat marah sekali gitu ya. Marah dalam artian nih kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Bukannya kita udah mau ulang tahun ketiga nih COVID-nya ini. Sebuah protokol kesehatan udah digagas, bahkan sudah dibukukan, sudah menjadi guideline bahwa kita harus akui lah internasional itu much more better daripada kita. Kenapa dilarang gitu? Yang harusnya kan diimplementasikan protokol kesehatan yang ada, gitu, Pak Yong. Jadi apa tuh? Protokol kesehatan itu kan bukan dibuat bukan untuk melarang sebenarnya kan, untuk diikutin kan. Guideline-nya udah jelas. Jadi alhamdulillah tadi udah dikasih ini, tapi saya tidak tahu apakah sore ini hadir tidak ya pengampu kepentingan ataupun pejabat ataupun regulator dari Jawa Tengah atau Pelabuhan Semarang ya. Jadi saya mohon nih kepada Pak Ito sebagai wakil dari pemerintah Kemenparekraf yang akan berkoordinasi dengan
Kemenko Marves, mohon diberikan apa ya Pak Yonggi, kalau memang sudah disepakati, gimana lah komunikasi antar instansi pemerintah kementerian ini dikomunikasikan sehingga tadi yang disampaikan semua pada sore hari ini Pak bisa diikutin gitu loh, semua pelabuhan gitu ya. Ini kan tadi disampaikan kan tanggal 14 Desember akan udah ada tuh, udah confirm dari antara agent dan cruise linernya, tapi dari pemerintahnya belum memberikan izin kan tinggal beberapa hari ini. Jadi mohon kami paham karena ini juga barusan ada desakan dari Indoa dan teman-teman yang lainnya bahwa ini nggak benar gitu ya, dan itu saja sih Pak Yongki, mohon tadi apapun yang disampaikan di sini bisa direpap dan menjadikan sebuah keputusan kebijakan pemerintah yang bisa disosialisasikan ke seluruh pengambil kebijakan yang pelabuhan terkait lah begitu ya. Jadi kita tidak harus mengulangi lagi gitu. Kalau kita ini siapa sih Pak Yongki, kan nggak mungkin ya kita approach individually, nggak mungkin, maupun saya dari badan promosi pun kan nggak ada kepentingan, nggak ada kewenangan maksudnya. Tapi kita menjadi terus mendapatkan keluhan dari teman-teman. Ini tugasnya badan promosi loh, salah satunya menjaga citra pariwisata Indonesia Jawa Tengah ya. Kita udah gagal aja nggak bisa menjaga citra pariwisata kan, tadi kan pasti kan berkembang tuh opini dan akhirnya mendiskreditkan pariwisata Indonesia dan khususnya kami dari Jawa Tengah. Jadi itu sih Pak Yonggi, terima kasih sekali Indoa sudah menginisiasi ini luar biasa sehingga kesalahpahaman itu bisa dinetralisir, bisa rectify, dan we come up with a better solution lah untuk everyone. Terima kasih Pak Yonggi. Ya, baik. Makasih Pak Sugeng, Chairman BPPD Jawa Tengah. Itu ya Pak ya? Oke. Pak Yonggi, betul Pak. Pak Sugeng, sebetulnya dari Kadispar Jawa Tengah atau dari Kadispar Semarang sudah mengiyakan untuk hadir di pertemuan kita, tapi saya tidak melihat, mungkin hadir, tapi saya tidak tahu karena nama yang tertulis di sini tidak menyatakan sebagai Kadis. Kami berharap juga dengan adanya pertemuan ini Jawa Tengah juga melakukan lobbying karena akan berdampak, Pak, akan berdampak. Kalau memang apa yang diaturkan bahwa jika pelabuhan pertama sudah menolak, saya ulang, jika pelabuhan pertama sudah menerima, seyogyanya pelabuhan berikutnya juga menerima. Artinya, jika pelabuhan pertama menolak, semestinya pelabuhan kedua, ketiga akan menolak. Dan itu akan terdampak karena kapal ini 14 masuk di Semarang, 15 masuk Surabaya, 16 masuk ke Benoa. Jadi artinya satu rentetan itu akan hilang semua. Itu pengertian saya apa yang disampaikan oleh Pak Ito. Mudah-mudahan sih semua pihak mau membuka diri, semua pihak memikirkan bahwa ini loh pariwisata, bukan hanya untuk seorang Yongki Adiasa, bukan hanya untuk seorang Mesastila untuk makan-makan di sana, tapi untuk pariwisata Indonesia. Demikian Pak Sugeng, mungkin Pak Ketua, Pak Ketum mau menambahkan atau Bu Wakil, waktu mau menambahkan, silakan. Pak Ketum, ingin menyampaikan sesuatu kah, Pak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Silakan yang lain-lain, teman-teman yang lain. Baik, teman-teman yang lain, silakan ingin menyampaikan sesuatu. Keberadaan kita bersama-sama saat sekarang cukup langka. Kebersamaan kita untuk memajukan pariwisata kita bersama-sama, bukan atas nama saya pribadi, bukan atas nama asosiasi, bukan atas nama Intua sendiri, tapi untuk pariwisata Indonesia. Pak Yongki, Pak Sabar, silakan. Saya hanya terakhir saya gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Ya, Pak. Jangan hanya rakyat suruh gotong royong, tentunya pejabat juga harus gotong royong. Yep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar. Very simple, gotong royong. Silakan, ada tambahan lagi dari yang lain-lain mungkin? Oke. Saya sedikit, Pak. Silakan Pak Sudirman. Ya, silakan Pak.
Ya, ini saya tujukan pertanyaan saya kepada Pak Ito, atau mungkin apa namanya semacam minta akses lah nantinya kalau seandainya terjadi hal-hal seperti ini lagi. Karena ketika kapal Viking Orion itu ditolak sehari sebelumnya, tim kami sudah siap di Semarang, kemudian bus-bus sudah disiapkan semua. Jadi bagaimana rasanya kami itu ketika tiba-tiba surat penolakan itu muncul di jam 2 siang, Pak. Saat itu pecah rasanya kepala kami. Terus kami mengadu kepada siapa dan sebagainya. Kami bingung sekali. Sementara guide kami sudah on the way itu Pak, dari Jogja ke Semarang pada saat itu. Dan kami mau tidak mau harus bayar. Mereka karena sudah meninggalkan rumah, sudah pamit kepada anak istrinya untuk mencari uang di Semarang menyambut kedatangan kapal cruise ini. Nah, itu saya minta kepada pemerintah Pak itu, terutama dari dari Kementerian Pariwisata, mohon dibantu kami. Seandainya terjadi hal-hal seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Karena kami harus mengadu kepada siapa lagi. Kalau secara lokal kami sudah bicara pada saat itu dengan Dinas Pariwisata Lokal di Semarang, juga kami sama-sama tidak bisa berbuat apa, untuk intervensi juga tidak akan bisa, karena itu keputusan dari KKP. Kemudian dilanjutkan rekomendasi dari KSOP. Nah, saya minta di sini dari pihak Kementerian Pariwisata memberikanlah sekedar bantuan sedikit kepada kami, apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi hal-hal seperti itu atau kondisi seperti itu. Nah, besoknya kami mendengar bahwa kapal itu langsung mengeluarkan perjalanan tidak ke Surabaya tapi langsung ke Bali. Saat itu juga kami tambah sakit lagi. Kami harus mengeluh atau mengadu kepada siapa di saat-saat seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Ito, seandainya hal-hal seperti itu terjadi, tolong berikan kami akses, atau paling tidak sekedar bantuan sedikit apa yang harus kami lakukan, atau bagaimana seharusnya kami. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudirman. Mungkin kolaborasi dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah atau di Kota Semarang juga perlu dipererat lagi. Pak itu ada catatan bahwa tolong bagaimana kalau seandainya terjadi hal seperti itu menjadi catatan. Tentunya Pak Ito akan berbicara langsung dengan Kemenko Marves, karena menurut jajaran birokrasinya tidak mungkin Kemenparekraf berhubungan langsung dengan Kemenkes, dalam hal ini KKP. Jadi tentunya harus lewat ke atas ke Kemenko Marves. Mungkin kira-kira gitu ya Pak Ito ya, jalurnya ya. Atau nanti mungkin bisa juga seperti dulu pernah ada WhatsApp grup ya Pak, yang antar pengambil keputusan semua di situ. Jadi nanti kalau ada permasalahan-permasalahan mungkin bisa cepat diatasi, bisa juga sih nanti Pak. WhatsApp grup antar kementerian yang mengambil keputusan di situ. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Nanti, Pak. Ya, baik. Terima kasih dukungannya Pak Ito, bantuannya juga. Mudah-mudahan, sekali lagi, this is not for Intoa, this is not for perusahaan saya, tapi this is for pariwisata Indonesia gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya boleh tambah sedikit Pak. Oke, Pak, silakan Pak Ketua. Saya usul saja Pak. Saya melihat di sini dari Kemenpar itu banyak yang hadir juga loh Pak. Saya lihat ada Bung Argado dari Regional 2 pemasaran itu juga hadir. Lalu ada Ibu Yulia juga hadir. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Ya Bu, maaf. Ini Ibu mendengar keluhan-keluhan teman-teman ini. Nggak apa-apa Pak, saya sudah mendengar dari Ibu Barbara sebetulnya waktu kita ketemu di Bali kemarin. Tapi memang kalau untuk terkait mengenai cruise memang ditangani di D6 dan betul itu di tempatnya Pak Ito gitu. Jadi sebetulnya udah tepat. Ya. Kalau kami bagian promosinya aja. Promosiin saja. Baik Ibu, saya boleh tambah Ibu. Jadi begini, Pak Nyoman tadi ya, Pak Nyoman Sudirman. Pak. Pak Nyoman, saya boleh usul begini Pak. Selain Pak Ito menghubungi Kemenko Marves, itu memang jalur yang sangat tepat. Tetapi boleh saya minta bantuan Pak Nyoman, kalau di Jogja misalnya Pak,
Bapak di Jogja atau di Bali, Pak? Pak Sudirman di Jogja, Pak. Saya di Jogja, Pak. Baik. Boleh saya usul begini, Pak. Itu yang kami lakukan dengan Bali. Saya pernah melakukan sendiri itu. Dengan Pak To, masih almarhum Pak Freddy Rompas. Kami datangi, Pak. Kami datangi atau hubungi secara personal, Pak. Selain kepala dinas, kalau beliau ada di sini, kalau tidak ada, Bapak hubungi kepala dinas bersama kepala dinas. Itu, Pak, bersama kepala dinas itu datang kepada KKP dan atau bagian-bagian yang lain itu, Pak. Sehingga Bapak itu sudah mendengar lebih dulu sebelum tanggal 14, Pak. Supaya Bapak tidak tidak stres pada tanggal 13 atau 14 terutama bis-bis sudah berkumpul, lalu ada sebagian bis sudah ke Surabaya, guide-guide juga demikian. Nah, saya bantu Bapak. Bapak lari satu hari tanggal 10, tidak usah tanggal 10, Pak. Besok Senin, Pak. Senin, Selasa, Bapak datang ketok pintu mereka, Pak. Tolong Ibu, tolong Bapak berikan keputusan. Karena turis itu tidak bisa mengatakan, oh besok baru bisa. Tidak bisa. Harus bisa dari jauh hari, sehingga kapal sekarang ini masih di Singapura atau di Hong Kong, dia sudah tahu, you are permitted to visit Semarang. Gitu loh, Pak. You are permitted to stop in Semarang. Jadi turis-turis boleh turun. Itu museumnya perlu dikunjungi, Pak. Pasar-pasar perlu dikunjungi. Betul Pak Yongki tadi mengatakan itu bukan untuk Pak Yongki atau untuk Intoa, tidak. Tapi ini untuk sekian banyak perut, maaf, sekian banyak perut yang menunggu wisatawan yang tunggu dari kapal itu, Pak. Ratusan, ribuan, mungkin puluhan ribu yang menunggu itu. Itu mereka mengharapkan rezeki dari kapal itu. Jadi Bapak turun tangan dengan anak buah Bapak, datangi Kepala Dinas Pariwisata, lalu kalau pakai surat lama, Pak. Datang, boleh buat surat tapi bawa suratnya. Datang ke dinas-dinas, ke dinas kesehatan, datang ke KKP, datang ke ada istilahnya Satgas, Pak. Satgas COVID. Supaya mereka berkoordinasi hari itu juga. Baru Bapak pulang ke Jogja, Pak. Kalau tidak nanti maaf, Bapak stres, saya juga ikut stres, kasihan Bapak, gitu loh, Pak. Bisa begitu Pak Nyoman? Pak Nyoman Sudirman masih? Bisa Pak. Oke. Kan begini prosesnya Pak. Itu biasanya yang terjadi adalah ketika MDH diterima oleh KKP sehari sebelumnya, saat itu baru diputuskan Pak, di sore hari biasanya kapal itu diterima atau ditolak. Seperti itu berdasarkan dokumen MDH yang diterima. Nah, itu yang terjadi di tanggal 18 Pak untuk kedatangan kapal Viking Orion di tanggal 19 itu. Karena menurut KKP itu mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan di tahun 2018 itu yang dipakai, sehingga itu direkomendasikan ke KSOP langsung juga mengeluarkan surat rekomendasi penolakan atas dasar permintaan dari KKP. Prosesnya seperti itu, hanya satu hari sebelumnya, Pak. Kalau memang jauh hari, kami akan lebih siap, Pak. Ini dengan manifest itu. Iya, bus sudah manifest datang, kapal Pak. Maksudnya. Itu untuk maritim declaration health-nya, itu laporan kesehatan dari kapalnya. Saya paham, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Nah, kalau begitu kan semua bisa sakit jantung, Pak. Nah, itulah masalahnya, Pak. Itulah yang masalahnya. Jadi omong sama mereka, ya kalau mau debat dikit, Pak. Debat dikit. Itu aturan 2018 itu sudah kadaluarsa, bilang gitu. COVID-nya 2019, Pak. 2020. Ya, memang mungkin saya juga kurang mengerti hukum, Pak. Mungkin undang-undang itu belum diganti, Pak, sehingga itu masih bisa dipakai. Itu mungkin. Saya juga tidak mengerti itu. Tapi yang paling penting sekarang adalah ini barusan juga saya menerima WA kesepakatan yang terjadi di Semarang itu dengan beberapa beberapa ketentuan itu bahwa kapal yang masuk itu diharapkan mengikuti protokol kesehatan yang ada di Semarang, dan yang di Surabaya juga sama, dan itu seperti saya katakan tadi sudah inline dengan protokol kesehatan yang berlaku di kapal. Tetapi tentunya hal-hal lain juga mesti akan bisa terjadi ketika call selanjutnya. Oleh sebab itu saya minta kalau bisa mungkin
Pak itu mohon di-share itu WA yang bisa kita masukkan di dalam grup ketika kami sedang call. Sehingga ketika kita menghadapi hal emergensi seperti itu, adalah tempat kami untuk mengadu. Bila perlu Pak Ketua Umum Intoa juga saya akan masukkan di grup itu. Siap. Lihat aktivitas kami seperti apa dan apa yang terjadi terhadap kami. Ya memang Siap, dalam bisnis ini artinya kita tidak bisa berbicara ego sektoral. Ya pengusaha risikonya begitu, kalau untung ya rugi, ya memang begitu. Tapi kami kan bekerja Pak, seharusnya kami tidak rugi kan begitu. Kami juga melibatkan banyak orang, bukan hanya untuk kami saja. Bus-bus, bayangkan itu bus yang pada waktu tanggal 18 itu yang dicanangkan untuk muktamar pada waktu itu kami blok Pak, itu sebanyak 24 bus. Dan ketika kami cancel ya tentu saja kami harus bayar ganti rugi Pak. Seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah kerugian seperti yang ditanyakan tadi, cukup banyak Pak, dari 3 call itu yang secara langsung kerugian kami sudah hampir mencapai 250 juta Pak. Kemudian juga kalau saya sebutkan potensial loss-nya cukup tinggi itu, hampir 1 M Pak. Kalau sudah begitu kan kami tidak akan bisa bilang minta kerugian kepada siapa, minta ganti rugi kepada siapa. Ya tentunya kami harus hanya bisa mengelus dada seperti itu Pak. Tetapi untuk selanjutnya saya harapkan kalau ada, artinya bapak-bapak dari kementerian yang paling tidak memberikan advice lah kepada kami, kamu harus begini, kamu harus begini, dan juga dari Pak Ketua Umum membantu kami, paling tidak moral kami atau moral kami itu akan terangkat sedikit Pak. Tensi kami tidak langsung drop ke 40 itu. Paling tidak masih di 90 tensi kami kalau dalam keadaan begitu Pak. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih. Siap Pak Nyoman, jangan ragu-ragu. Kalau Bapak ada nomornya Bapak Gubernur, kirim ke saya WA beliau. Oke, baik. Siap. Pak Nyoman, saya rasa cukup. Mungkin waktu yang sudah menentukan jadwal kita, saya pikir Pak Ketua akan menyampaikan closing statement. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa setelah terjadi kolaborasi, koordinasi yang sangat baik untuk kapal pesiar ini, hanya satu yang masih belum terselesaikan, yaitu Semarang. Tetapi dari data-data yang saya dengar mengenai inline dan lain sebagainya, saya pikir Semarang pun akan mengikuti seperti yang dilakukan oleh Port Line, termasuk juga oleh Surabaya. Kami memerlukan banyak tokoh pejabat seperti Bu Wiwi yang betul-betul all out membantu pariwisata. Bukan membantu saya, bukan membantu Pak Sabar, tetapi membantu pariwisata Indonesia. Demikian saya pikir kesimpulan yang saya dapatkan. Mudah-mudahan pertemuan sekarang membawa manfaat. Pertemuan ini sudah direkam dan akan kami naikkan ke YouTube. Anytime bisa didengar oleh segala macam informasi yang kita sampaikan ini. YouTube-nya adalah IINTOA, India November Tango Oscar Alpha. Baik, silakan Pak Ketua untuk menutup pertemuan kita sore hari ini. Pak Moderator minta izin, ya, Pak. Karena tadi yang membuka Ibu Wakil Ketua, seyogianya yang menutup juga Ibu Wakil Ketua. Terima kasih Pak. By the Ibu, way, silakan. Pak Ketua itu wajahnya nggak kelihatan, hanya kelihatan gapura itu aja Pak. Ya, saya tidak tahu Pak. Ini ada masalah di komputer saya. Oke. Apa memang saya sembunyi di belakang pura, Pak? Silakan, Pak. Silakan Bu Wakil Ketua, Bu Yana. Bu Yana, ya. Terima kasih Pak Paul, Pak Ketua. Terima kasih Pak Yongki. Ya, Bu. Kami juga atas nama Intoa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua unsur yang sudah kumpul sore ini, dari Kemenpar, dari KKP, dari Dispar, dari semua pihak, dan dari teman-teman tentunya pelaku shipping dan lain sebagainya yang ada di sini, promosi Jateng juga, semualah pokoknya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu barangkali. Terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini bisa membuka simpul-simpul yang masih macet, dan ke depan kita bisa kolaborasi lebih erat demi suksesnya semua, bukan sukses untuk Pak Yongki, Pak Paul, saya atau yang lain, tapi sukses untuk Indonesia semua. Juga ke depan juga nanti bisa lebih mulus kita, sehingga
penerimaan turis-turis ini dan juga devisa ini bisa lancar dan sukses tanpa banyak masalah, karena saya yakin selain airline ya cruise ship itu akan sangat berperan untuk mendatangkan turis, dan kita nggak pusing-pusing ngurusin izin-izinnya di luaran sana atau menjual Indonesia di luaran sana, tapi udah dibawa oleh kapal itu datang ke Indonesia lah, kok udah sampai di Indonesia kok ditolak gitu kan, aneh juga ya. Betul, betul. Itu yang sangat miris gitu. Miris ya. Ya, mudah-mudahan semuanya kali ini bisa lebih tenang berpikirnya dengan apa yang sudah didengar tadi. Nanti next time barangkali kalau perlu kita berkumpul lagi barangkali ya Pak Ketua. Setuju Bu, setuju Bu. Dan Pak Yongki dan teman-teman. Ya, saya kira nggak ada jeleknya kalau kita secara berkala mungkin bisa kumpul entah 3 bulan sekali atau gimana untuk kita update dan terus memuluskan peraturan-peraturan yang barangkali belum sinkron gitu. Demikian sih dari saya. Dengan ini seizin Pak Ketua Umum dan Pak Yongki moderator, bisa saya tutup acaranya kali ini. Silakan, dengan mengucapkan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Demikian. Alhamdulillah, makasih. Terima kasih Bu. Ibu Terima kasih Wiwi Pak dari Ito Surabaya. dan teman-teman Kemenparekraf. Terima Terima kasih, kasih selamat sore, Bu Bu. Wiwi. Semua. Terima kasih Wiwi, Ya. Pak Ito. Terima kasih Pak Sugeng. Pelindo juga. Maaf ya Bu ya, izinnya Pak. Pak Yongki ya, makasih. Ya Pak Terima Sugeng, kasih. Pak Sabar, Selamat sore semuanya. Pak Yasir, Pak Riyadi. Pak Yasir. Terima kasih Pak Yongki. Siap. Terima kasih Pak Ito. Pak Ito. Pak Ya. Yasir, Pak Ito, ya, selamat sore Pak Ito. Ya, oke. Ibu Yulia, selamat sore. Sore-sore. Pak Hairul yang mewakili Kasudin. Terima kasih Pak. Pak Ibu Fitria, Ibu Fitria. Bu Fitria, Ya, Pak makasih Yongki, dari ya. Pelindo. Ibu. Sukses untuk kita Teman-teman semua, dari Pak CPJ Yongki. juga terima kasih. Ya, Teman-teman dari wartawan, Bu Dini, Bu Dwi, makasih.